Singkat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 432. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ahmed, pembuat onar yang serius, terbaring di tanah lalu Aditya menginjak dadanya. Tetapi anak itu masih mengucapkan kata-kata yang mengancam ini dengan ganas. Aditya merasa sangat tidak senang saat melihat tatapan arogan Ahmed. Saudaranya alias Ahmad sangat sombong sebelumnya. Dan tampaknya Ahmed ini bahkan lebih buruk lagi. Apa katamu? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Aditya menyipitkan matanya dan bertanya pada Ahmed dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku berkata begitu? Aditya, kamu sudah mati. Ahmed berteriak pada Aditya dengan kutukan. Bang bang bang. Aditya sama sekali tidak terbiasa dengan orang ini. Dan menginjakkan kakinya beberapa kali. Ahmed menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Tulang dadanya hampir remuk dan rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Jika aku membunuhmu sekarang, itu seperti membunuh seekor semut. Apakah kamu percaya? Aditya mendengus dingin dan bertanya pada Ahmed. Ahmed tidak lagi sombong. Dia menyadari bahwa Aditya benar-benar orang yang kejam. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Aditya, lepaskan aku segera. Jika tidak, kamu akan menyesalinya. Ahmed tidak berani mengutuk lagi, dan nadanya menjadi sangat lembut. Menyesal, haha. Maksudmu ibumu dan kakakmu yang bernama Ahmad akan menyakitiku, kan? Aditya tersenyum tipis dan bertanya pada Ahmed. Inilah yang dimaksud Ahmed. Menurutnya, ibunya adalah bos dari kelompok pembunuh api merah, dan saudaranya Ahmed adalah karakter yang lebih kuat. Siapa di dunia ini yang berani menyentuhnya? Aditya tidak hanya merusak pernikahannya dengan Jessica, tetapi juga menginjaknya hingga dia muntah darah, dan dia harus membalas dendam. Karena kamu tahu, biarkan aku segera pergi. Ahmed sangat bersemangat dan berteriak kepada Aditya dengan keras. Aku bisa membiarkanmu pergi. Katakan padaku, di mana ibu dan saudaramu bersembunyi? Aditya bertanya dengan suara yang dalam. Aditya tidak begitu tertarik dengan Ahmed ini. Tetapi Romla dan Ahmad adalah perhatian terbesar Aditya. Hingga saat ini, Karisman masih membawa anggota tim khusus untuk melindungi Farah, April dan juga ayah angkatnya. Ini juga merupakan tindakan ketidaksabaran. Aditya sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada istri dan saudara perempuannya. Semakin cepat Romla dan Ahmad ditangani, semakin cepat Aditya merasa nyaman. Ahmed tetap diam. Dia mengertakkan gigi, menatap Aditya, dan kemudian memalingkan wajahnya. Keponakanku, tolong jangan bunuh siapapun di sini. Li Mei tampak tercengang dan mengingatkan Aditya dengan gugup. Tidak hanya Li Mei yang tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Ahmed baru saja mengeluarkan senjatanya. Jika Aditya tidak cukup tajam, khawatir seseorang akan mati hari ini. Ya, kakak ipar, jangan pukul Ahmed sampai mati. Jessica berkata dengan gugup kepada Aditya di samping. Bagaimanapun, dia masih memiliki perasaan terhadap Ahmed. Dia benar-benar takut Aditya akan melakukannya. Bunuh Ahmed. Aditya berbalik dan melirik Jessica melihat iparnya masih memanggil Ahmed dengan penuh kasih sayang. Aditya juga bingung, apakah kamu mesti menyayangi Ahmed? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan keluarganya? Aditya bertanya pada Jessica tanpa basa-basi. Jessica hampir menangis. Hari ini adalah hari pernikahannya. Bagaimana dia bisa membayangkan perubahan besar seperti itu akan tiba-tiba terjadi? Dia memberitahuku bahwa keluarganya sedang berbisnis. Tapi, apakah bisnis mengharuskan membawa senjata bersamamu? Jessica menatap ke arah Ahmed dengan putus asa. Dan dia sudah tersedak ketika mengatakan ini. Sepertinya kamu tidak bodoh. Biar ku beritahu. Seluruh keluarganya adalah pembunuh, tipe yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Aditya menunjuk ke arah Ahmed di kakinya dan berkata dengan serius kepada Jessica. Apa? Jessica menarik napas.
Dia merasa jika apa yang dikatakan Aditya benar, maka dia tidak perlu bersedih. Perubahan seperti itu akan lebih baik daripada menikah dengan keluarga pembunuh, bukan? Kakak ipar, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jessica bertanya dengan keras. Jika kamu tidak percaya, tanyakan padanya. Aditya menunjuk ke arah Ahmed dan berkata kepada Jessica. Jessica menggigit bibirnya erat-erat. Hatinya sudah penuh amarah. Dia dan Ahmed sudah saling kenal selama setengah tahun dan akhirnya menikah hari ini. Tapi Ahmed telah berbohong padanya. Melihat Ahmed tidak membela diri, Jessica tahu bahwa apa yang dikatakan Aditya pasti benar. Kerabat dari keluarga Jessica semuanya gempar, saling berbisik, merasa sangat terkejut. Tapi mereka semua sangat mengagumi Aditya. Jika bukan karena Aditya hari ini, Jessica akan hancur total. Dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kalian semua keluar dan tutup pintunya. Aditya melambai kepada semua orang di pintu dan memberi isyarat kepada mereka semua untuk keluar. Pada saat ini, kata-kata Aditya begitu berwibawa sehingga orang-orang ini mundur dengan patuh dan menutup pintu. Apa yang akan kamu lakukan? Ahmed terbaring di tanah. Dia sudah sangat gugup dan bertanya kepada Aditya dengan tergagap. Akan lebih baik jika semua orang hadir saat ini. Hanya dia dan Aditya yang ada di ruang tamu. Dan dia secara naluriah merasa bersalah. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana ibumu dan saudaramu? Wajah Aditya muram. Dan dia menatap dingin ke arah Ahmed di kakinya. Ahmed merasakan niat membunuh yang kuat di tubuh Aditya. Dan jantungnya berdebar kencang. Tuan Aditya, saya benar-benar tidak tahu. Berhentilah memaksa saya. Ahmed merasa malu dan berkata kepada Aditya sambil meringis. Aditya tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi pada orang ini. Dia mengambil kursi dan memukul Ahmed dengan keras. Klik, setelah lebih dari selusin pukulan, kursi-kursi itu hancur. Tangisan dan lolongan Ahmed bergema di seluruh ruang tamu. Salah satu lengan anak laki-laki itu patah. Dan tidak ada tempat yang baik di sekujur tubuhnya. Orang-orang di luar pintu menunggu dengan cemas. Mereka semua mendengar teriakan datang dari ruang tamu dan tahu bahwa Aditya lah yang menganiaya Ahmed. Mulut Li Mei terbuka menjadi bentuk O. Sekarang dia akhirnya mengerti sepenuhnya siapa Aditya. Memikirkan penghinaan dan ejekan sebelumnya terhadap Aditya, wajah Li Mei mulai memanas. Hal yang sama juga terjadi pada Jessica. Dia merasa kakak iparnya sungguh luar biasa. Dan dia juga sangat berterima kasih kepada Aditya. Jika Aditya tidak datang ke pesta pernikahan, dia akan menikah dengan seorang pembunuh yang berbahaya dan kejam. Jika mereka berdua bertengkar di masa depan, bukankah pihak lain akan mengeluarkan pistol dan membunuhnya? Menakutkan untuk dipikirkan, kakak ipar. Aku tidak menyangka menantu laki-lakimu begitu kuat. Hei, ini semua salahku karena bersikap kasar sebelumnya. Kali ini, semuanya, berkat Aditya, kata Li Mei kepada Dahlia karena malu. Ketika Dahlia mendengar ini, dia merasa sangat bangga sehingga dia tidak bisa tidak menginginkannya. Haha, tahukah kamu betapa kuatnya menantuku? Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Dahlia berkata dengan bangga tanpa bersikap rendah hati sama sekali. Benarkah? Nah, jika Anda bertanya kepada saya, Aditya agak miskin. Jika tidak, dia akan benar-benar menjadi yang terbaik di antara orang-orang. Kata Li Mei dengan memikirkan sesuatu. Dia tidak tahan dengan Dahlia yang begitu sombong. Apa? Kamu bilang Aditya miskin? Hahaha. Biar ku beritahu. Aditya adalah putra keluarga Edward di Toraja. Dia punya aset bernilai triliunan. Dahlia terkekeh. Setelah mengatakan ini, dia langsung menatap Li Mei. Ingin melihat apakah Li Mei bereaksi yang luar biasa. Bersambung.